Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan ini saya dan Ko ada karena Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Karena itu kesempatan izin ini dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sedang memuliakan nama Tuhan, satu hal yang perlu Anda ketahui dan saya perlu ketahui juga adalah ada suatu saat nanti kita akan menuju pengadilan Allah. Kapan itu? Yaitu akan ada. Waktunya kita manusia tidak tahu. Sehingga saya mau katakan bahwa Tuhan sudah datang yang pertama itu sebagai juru selamat. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang saudara? Yaitu semua orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saudara perlu ketahui yang kedua, kedatangan kedua Tuhan pasti akan datang. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janjinya jelas, ia akan datang. Tapi kapan ia akan datang, kita tidak tahu. Waktunya dan saatnya kita tidak tahu, tapi dia jelas akan datang. Nah saudara, untuk kedatangan kedua bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi ia akan datang sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil, yang salah harus dihukum. Karena itu saudara, kapan pengadilan itu? Yaitu waktu kedatangannya kedua kali. Dan kita tidak tahu, tapi firman Tuhan katakan di dalam pengkhotbah. Kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Ia memiliki segalanya. Dalam firman Tuhan ia memiliki istri lebih dari satu dan ia memiliki segalanya. Tapi dalam penulisan kitab pengkhotbah pasal 1 diawali dengan perikop lembaga Alkitab adalah segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu mana yang sia-sia saudara? Yaitu yang Salomo miliki, ia anggap bahwa semua itu sia-sia. Berarti saudara ada yang tidak sia-sia. Apa itu saudara? Di dalam kitab pengkhotbah pasal 1, pasal yang paling terakhir adalah pasal 12. Pasal 12 ayat yang paling terakhir adalah ayat 13 dan 14. Setelah itu pindah kepada kitab Kidung Agung. Ayat 13 dan 14 katakan begini. Judulnya adalah akhir kata. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Satu hal yang saya mau kasih tahu melalui firman Tuhan ini bahwa saudara di dunia ini bisa tipu manusia, itu bisa. Bisa membohongi siapapun bisa. Bisa licik seperti apa, seperti binatang menyerupai bisa. Tapi saudara perlu ketahui satu hal. Kita sama-sama akan bertanggung jawab di pengadilan Allah. Yaitu di muara pengadilan Allah itu yang sembunyi atau yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Entah itu baik atau entah itu jahat. Kita sama-sama akan bertanggung jawab. Karena itu saudara, dalam kesempatan ini sebelum kita beranjak ke sana, sebelum kita akhiri hidup, sebelum Tuhan bilang izin hidup kita sampai di situ, segera ikuti sesuai dengan perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kuduskan dan sucikan hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semua ada di dalam firman Tuhan. Karena itu siapapun, perempuan, laki-laki, tua, muda, dari negara manapun, denominasi manapun, agama manapun, kembali kepada firman itu sendiri. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan katakan, enarke enalogos, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka siapapun, kalau Anda diizinkan oleh Tuhan, kembali kepada Allah, ikuti perintah-perintahnya sampai akhir hidup. Supaya suatu kelak waktu di pengadilan Allah, Anda dan saya dapati setia. Selamat berjuang, selamat terus bergaul dengan Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.